Assalamualaikum teman-teman. Nama saya adalah Gebrina Rizky. Saya dari Unit 01. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas UIN Ar-Raniri. Nah, jadi hari ini saya akan membahas tentang sastrawan Arab. Nah, jika kita membahas tentang sastrawan Arab, pastinya kita juga akan membahas tentang karya sastra yang dimiliki oleh mereka. Nah, karya sastra yang paling terkenal di Arab itu adalah puisi. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang puisi. Nah, yang pertama itu bagaimana sih perkembangan puisi ataupun syair Arab? Baiklah, puisi ataupun syair jahili berkembang dan menjadi tradisi pada zaman jahiliyah sekitar 200 sampai dengan 150 tahun secara turun-temurun sebelum Islam. Semua syair sebelum Islam disebut sebagai syair jahili. Penduduk Arab pada masa jahili sangat membanggakan syair-syair mereka. Keunggulan syair pada masa ini adalah kekuatan bahasa yang kokoh, kemudian matang, padat, kaidah bahasa kuno, keindahan bahasa tinggi, terdapat aspek balaghah seperti majaz, isti'arah dan tashbih, dan makna kata yang begitu luas. Nah, kemudian apa sih sebenarnya pengertian dari puisi tersebut? Puisi adalah untaian kata-kata berirama yang terikat pada wazan, bahar, dan qafiyah tertentu. Pada masa jahiliyah, puisi haruslah mempunyai pemilihan kata ataupun yang sering kita kenal sekarang itu dengan diksi, dan juga imajinasi yang kuat supaya terciptanya suatu karya yang abadi, mempunyai bentuk ungkapan yang mengesankan dan mendalam bagi mereka. Menurut Ibnu Qutaibah sendiri, puisi adalah kekuatan yang dipakai oleh suatu suku untuk menancapkan eksistensinya, mendompleng kehormatan, dan mempertahankannya. Perlu diingat, puisi ataupun syair pada masa jahiliyah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam peradaban mereka. Tidak hanya pada masa jahiliyah, tetapi juga pada masa Islam. Bahkan pada masa khalifah dan daulah Islamiyah sampai sekarang, puisi mempunyai tempat yang teramat spesial di hati masyarakat Arab secara global. Kemudian, bisa dikatakan bahwa puisi menjadi identitas kemudian sastra Arab yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Puisi Arab, terutama puisi pada masa jahiliyah, dijadikan rujukan sejarah bagi masyarakat dan peradaban terdahulu bangsa Arab yang paling utama. Selain itu, puisi juga dijadikan sebagai sumber otentik untuk mengetahui dan meneliti bukti sejarah di samping Al-Quran dan kitab Injil dari umat Nasrani. Nah, bisa diasumsikan bahwa puisi-puisi pada zaman jahiliyah adalah bukti sejarah yang benar dan sampai kepada kita. Kemudian, sastrawan pada masa jahili. Penyair terkemuka pada masa jahiliyah adalah yang terbaik yang pernah ada. Para pemilik mu'allaqat as-sabu yang termasyhur di zamannya adalah yang pertama ada Amrul Qais, kemudian ada Antarah ibnu Syaddad, ada Zubair Abi Salma, kemudian ada Amr bin Kulsum, ada Labid bin Rabi'ah, dan lain-lain. Nah, mereka ini adalah yang memiliki kumpulan syair dalam bentuk diwan yang cukup tebal. Kemudian, bagaimana genre ataupun jenis puisi pada masa jahiliyah? Ada 9 jenis puisi pada masa jahiliyah. Yang pertama ada almat. Almat yaitu puisi yang berbentuk pujian. Nah, puisi ini biasanya digunakan untuk memuji seseorang dengan segala sifat dan kebesaran yang dimilikinya, seperti kedermawaan, keberanian, maupun tingginya kepribadian akhlak seseorang yang dipuji. Yang kedua ada al-hija. Al-hija yaitu puisi yang bersifat cercaan. Puisi ini digunakan untuk mengejek atau mencaci seorang musuh dengan menyebutkan keburukan musuh. Kemudian yang ketiga ada al-fakh. Al-fakh yaitu puisi membangga. Puisi jenis ini biasanya digunakan untuk berbangga-bangga dengan segala jenis kelebihan dan keunggulan yang dimiliki oleh suatu kaum. Nah, yang keempat ada al-hamasah. Al-hamasah yaitu puisi semangat.
Nah, puisi ini digunakan untuk membangkitkan semangat dan membakar emosi pasukannya ketika ada suatu peristiwa semacam perang ataupun membangun sesuatu motivasi dalam hidup untuk berjuang. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada al-ghazal. Al-ghazal atau tashbih adalah jenis puisi yang di dalamnya itu berisi tentang ungkapan cinta bagi sang kekasih. Nah, biasanya ini dengan menyebutkan tentang wanita dan kecantikannya, kemudian tempat tinggalnya, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kisah cinta mereka. Wah, seru sekali ya. Kemudian yang keenam itu ada al-i'tizar. Al-i'tizar ini yaitu puisi permohonan maaf. Nah, puisi ini biasanya digunakan untuk mengajukan uzur dan alasan dalam suatu perkara dengan jalan maaf dan mengakui kesalahan yang telah ia perbuat. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada ar-risa. Ar-risa ini yaitu puisi yang bersifat belasungkawa. Nah, puisi ini digunakan untuk mengingat jasa seseorang yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedelapan ada al-wasaf. Al-wasaf merupakan sebuah jenis puisi yang biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian dengan penggambaran alam. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir ini adalah puisi hikmah, puisi petuah bijak. Nah, jenis puisi seperti ini biasanya berisi tentang pelajaran kehidupan yang baik pada masa jahiliyah. Nah, teman-teman, begitulah setidaknya pembahasan yang saya bahas hari ini. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.